Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita diberikan selalu semangat untuk belajar. Kemudian bersalawat dan salam kita ucapkan, kita dengungkan, agungkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu mengikuti sunnahnya dan insya Allah nanti mendapatkan syafaat dari. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran kedua, buku pendidikan agama Islam. Hari ini kita belajar materi Nabi Dawud alaihissalam. Oke, semua siapkan bukunya. Perhatikan, buka halaman 9. Halaman 9 ya. Ustaz jelaskan. Yang pertama yang A, Nabi Dawud dan Bani Israel. Nabi Dawud alaihissalam adalah putra dari Yasa. Ia dan ayahnya termasuk keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Baitul Lahmi, di negeri Palestina. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh seorang Raja Talut. Lanjut yang B, kisah Jalut dan Talut. Pada waktu Nabi Daud masih kecil, Bani Israel dipimpin, dikuasai oleh seorang raja yang sangat kejam, raja yang sangat bengis, mempunyai tubuh yang kekar, sangar, sehingga siapa yang menentangnya akan dibunuh dan dimusuhi. Namanya adalah Raja Jalut. Karena kejamnya seorang raja ini, banyak masyarakat yang ditindas, disiksa, sehingga penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh masyarakat Bani Israel, sehingga mereka membuat perlawanan. Perlawanan mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Pimpinan mereka yang bernama Talut. Anak-anak, diingatkan lagi ya. Nabi Dawud alaihissalam adalah keturunan daripada Bani Israel. Dipimpin oleh seorang raja waktu itu yang namanya Jalut, nama yang kejam. Kemudian masyarakat menderita, akhirnya melakukan perlawanan. Mereka ingin perang kepada Raja Jalut, sehingga mereka dipimpin oleh seorang yang kesatria yang tangguh, namanya adalah Talut. Pada masa peperangan, Nabi Daud alaihissalam masih anak-anak. Karena semua orang ikut perang, Nabi Daud alaihissalam pun disuruh oleh ayahnya juga ikut berperang, melawan pasukan Raja Jalut. Nah, Nabi Daud ikut dengan pasukan yang memerangi Raja Jalut di bawah pimpinan seorang raja yang bernama Talut. Nabi Daud alaihissalam waktu itu masih kecil. Dia dengan semangat, dengan gigihnya ingin menghancurkan kejahatan yang dibuat oleh raja yang zalim. Akhirnya dia ikut berperang. Dia bawa ketapel, dia bawa cambuk dan beberapa buah batu.
Mereka melewati sungai, melewati gunung, melewati lembah untuk bertemu dengan Raja Jalut yang sangat kejam. Akhirnya pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Sebelum mereka melakukan perang yang besar, dengan angkuh dan sombongnya pasukan Raja Jalut yang banyak, kemudian rajanya merasa angkuh, merasa hebat, merasa kuat, dia maju ke depan ingin menentang siapapun untuk berduel satu lawan satu. Timbullah rasa gemetar di pasukan Raja Talut yang menentang raja yang zalim ini. Akhirnya Daud yang kecil pun tampil ke depan. Dia meladani tantangan Raja Jalut. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak. Seorang anak yang masih kecil, bagaimana mungkin bisa menang melawan raja yang besar, yang tubuhnya kekar, mukanya bengis. Tapi karena Daud mempunyai semangat, dia yakin di dalam hatinya Allah akan menolong dia. Kekuatan bukan dari kekuatan dia, tapi dari kekuatan Allah. Dia maju ke depan. Keduanya pun bertarung. Daud mengayunkan cambuknya ke arah Jalut. Di bawah cambuk tadi, diayunkan ke arah Jalut yang mengendarai kuda. Kemudian dia terpelenting dari kudanya. Setelah itu Daud langsung melontarkan batu-batunya hingga mengenai raja yang zalim itu dengan ketapel. Jatuh tersungkur tidak berdaya. Tubuh yang kekar tadi tidak ada apa-apanya. Ia tidak sanggup bangkit hingga akhirnya mati di hadapan para pasukannya. Melihat rajanya kalah dalam pertarungan, pasukan pun akhirnya banyak yang melarikan diri. Pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum atas keberanian Daud yang kecil. Sejak saat itu, Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel hingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Talut meninggal, ia pun diganti oleh Daud alaihissalam. Daud yang kecil tadi yang mengalahkan raja yang zalim. Ia pun menjadi raja karena keberaniannya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, inti dari cerita tadi, walaupun mempunyai tubuh yang kekar besar, tetapi tidak benar, zalim, pasti akan kalah oleh kebenaran. Walaupun yang membawa kebenaran itu orangnya kecil, tidak punya senjata yang hebat, tetapi karena dia membela kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Setelah tadi kita mendengar cerita Nabi Daud melawan raja yang sangat kejam bengis, yang mempunyai tubuh yang kekar. Perlu diingat ya, setiap kejahatan pasti dikalahkan oleh kebenaran. Walaupun tubuhnya besar tadi raja, bengis, sehingga orang bergetar. Tapi Daud alaihissalam, walaupun tubuhnya kecil, badannya kecil, masih anak-anak, tapi mempunyai keberanian, berada di jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menolong dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel. Dan tidak cukup sampai di sana. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi. Nabi Daud alaihissalam diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci yang bernama kitab Zabur.
Apa nama kitabnya? Kitab suci bernama kitab Zabur. Kalau kita punya kitab namanya Al-Quran. Karena kita bukan umat Nabi Dawud, kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mujizat Nabi Daud? Mujizat Nabi Daud yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan dia suara yang sangat merdu. Beliau juga dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Nabi Daud lah dulu yang pertama membuat baju besi, membuat peralatan-peralatan dari besi. Inilah mujizat atau kehebatan Nabi Daud alaihissalam. Karena dia kekasih Allah, yang dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia mujizat. Nabi Daud termasuk daripada 25 nabi yang wajib kita ketahui yang ceritanya diceritakan di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kita semua memahami tadi ya. Kemudian untuk lebih paham lagi, lebih mengerti lagi kita, mari kita ingat-ingat betul. Yang pertama, kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Apa itu kebatilan? Kezoliman, kejahatan, ini pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran. Karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Yang ketiga, perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Perintah pemimpin harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian. Kalau dulu zaman Nabi Daud, mereka membela kebenaran dengan berperang, melawan raja yang zalim, pasukan yang banyak. Sekarang ini kita tidak ada perang. Kita harus sekarang melawan kebenaran, yaitu dengan tidak kita berbuat dosa. Tidak malas, tidak sombong, tidak hasad, tidak dengki, tidak malasmu belajar. Ini kita harus lawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk tetap selalu berada di jalan yang benar. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih kita memahami materi pelajaran yang sudah Ustadz sampaikan tadi, yaitu mari kita latihan ya, evaluasi. Berikanlah tanda silang pada jawaban yang benar. Perhatikan halaman 13. Halaman 13. Nomor 1. Daud alaihissalam diangkat menjadi A. Raja dan Rasul. B. Raja saja. C. Rasul saja. Pilih mana yang benar ya. Buat tanda silang, pakai pensil di rumah. Kalau lebih baiknya lagi, ditulis dalam buku latihannya. Disilang di sini juga tidak apa-apa pakai pensil. Soal nomor 2, Nabi Daud alaihissalam berasal dari keturunan. Apa jawabannya? Keturunan yang A. Arab, B. Bani Israel, C. Keturunan Cina. Tulis mana yang benar ya. Begitu juga dengan soal nomor 3, 4, 5. Kemudian lanjut dengan latihan lagi. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ketika berperang, usia Nabi Daud masih berapa? Dibaca lagi tadi materinya ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ditulis isinya, dibuat dalam buku latihannya, atau di sini dengan tulis dengan pensil ya. Kemudian yang terakhir, jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Mengapa Jalut diperangi? Jalut ini tadi raja yang kejam, raja yang bengis, raja yang zalim.
yang membuat rakyatnya menderita. Terus kenapa kita harus memerangi dia? Nah, tulis di sini. Pertanyaan nomor 2, mengapa Jalut dapat dikalahkan oleh Daud? Nah, padahal Jalut ini punya tubuh yang besar, kekar, bengis, ya kan? Sedangkan Daud punya tubuh yang kecil. Kenapa dia bisa dikalahkan? Tulis nanti jawabannya di sini ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, semangat belajar, selalu istiqamah di dalam kebenaran, tidak putus asa di dalam belajar. Kita harus selalu menegakkan kebenaran sehingga Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.